Saya sangat sedih ketika tadi malam pulang dari Masjid Mujahidin. Kejadian yang begini membabi buta, kejadian yang begini beringas, fakta kehidupan yang begini hancur, hanya dijadikan sebagai bahan tertawaan oleh Profesor Dr. Mahfud MD. Mengutip ayat-ayat Al-Quran dengan lidah mereka dijadikan bahan tertawaan. Sombong sekali. Hadis Quran yang dibaca, Allahu Akbar, berani sekali. Sementara di luar panggung ILC itu orang sedang berdarah-darah. Bahkan di Wamena sana mati secara beringas. Mahasiswa hilang, mahasiswa mati, saudara-saudara kita di Wamena mati. Dia ketawa-ketawa di Indonesia Leaders Club. Dianggap seperti tidak ada masalah. Bergaul dengan kafir, membunuh saudara muslim. Wallahu Akbar, munafik besar. Menuduh-nuduh muslim, menunggangi. Oh, ini kegiatan mahasiswa pasti ada yang tunggang. Siapa yang tunggangi? Muslim Islam radikal. Kau ngomong agamamu apa? Ini kafir di belakang tukang setir, kafir di belakang layar. Kafir nak mau tangannya berdarah, hancurkan Islam pakai orang Islam. Kita berdoalah, kita berdoa karena melihat keadaan Indonesia ini makin hari makin rusak. Ya. Jadi tidak dianggap nyawa manusia itu yang mati itu sudah tidak dianggap, ya. Karena ini adalah upaya komunis untuk menghancurkan bangsa. Ini upaya komunis, sudah jelas-jelas ini komunis punya cara. Mayat mati, orang mati tidak diperhitungkan. Memang sengaja di brainwashing begitu, dicuci otak kita. Orang-orang kafir pun di luar sana, Kristen, Hindu, Buddha itu nggak tahu mereka. Ini adalah strategi orang-orang komunis. Ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah, saya sangat sedih. Saya sangat sedih ketika tadi malam pulang dari Masjid Mujahidin. Ada interval 1,23 menit. Di dalam bilik kamar hotel saya menonton Indonesia Leaders Club. Baru saya paham, baru saya tahu watak orang Indonesia yang sesungguhnya. Banyak berpura-pura. Kalau dikatakan munafik itu sudah enggak mempan. Kejadian yang begini membabi buta, kejadian yang begini beringas, fakta kehidupan yang begini hancur, hanya dijadikan sebagai bahan tertawaan oleh Profesor Dr. Mahfud MD. Mengutip ayat-ayat Al-Quran dengan lidah mereka. Saya bukan mu'alaf, mohon maaf, saya tidak pernah terima kata itu. Bukan mu'alaf saya. Saya tidak pernah menerima kata itu. Karena saya dari dalam kandungan ibu saya sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya sekarang saya jadi pendakwah. Bukan mu'alaf. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa kata Allah yang diberi petunjuk, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Dijadikan bahan tertawaan. Sombong sekali. Dalam etika pergaulan busana pun sudah salah, sombong lagi. Di dalam pergaulan internasional gak ada batik itu dilapis dengan jas. Sok-sok internasional. Saya sudah kenyang sih dengan barang-barang begitu. Jadi gak kaget saya.
hadis, Quran yang dibaca, Allahu Akbar, berani sekali. Sementara di luar panggung ILC itu orang sedang berdarah-darah, bahkan di Wamena sana mati secara beringas. Kok dia ketawa-ketawa di dalam Indonesia Leaders Club itu? Ada apa dengan bangsa kita ini? Boleh kau ketawa, tapi tidak usah mengutip ayat-ayat Al-Quran, bukan tempatnya di situ. Lalu si komentator juga bicara, nanti saya undang kau, cocoknya di Damai Indonesiaku. Ini yang kata Nabi yang aku khawatirkan dari umatku. Ada 4 hal kata Rasulullah SAW yang aku khawatirkan dari umatku. Rububiyah, sombong, takabur. Padahal rububiyah itu adalah sifatnya Allah. Yang kedua adalah syaitoniyah, setan. Tidak pernah mengajak kepada kebaikan, kepada yang buruk. Bahimiyah, sifat binatang rakus. Ini sudah merajalela. Allahu Akbar. Saya kok di luar sana sedang berdarah-darah, anak cucu kita sedang berjuang, ketahuan sekali semua penjilat. Oh, jangan main-main dengan keadaan begini. Saya ini sudah mewakafkan diri di hadapan Allah. Enggak mau saya pergunakan hidup ini cuma singkat. Jibril pernah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan, wahai Muhammad saudaraku, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam, mintalah apa yang engkau inginkan. Semua yang ada di dunia ini akan menyertaimu. Kata Rasulullah, gunung Uhud itu jadi emas, aku tak perlu wahai Jibril. Berikanlah itu kepada orang-orang yang tidak berharta. Jadi mereka ini sebenarnya miskin. Mereka ini sebenarnya tidak berharta. Berikan itu kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berharta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau mau Muhammad, semua yang engkau lihat ini akan menyertaimu jadi harta. Rasulullah tolak. Padahal apa yang Allah tidak bisa kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlalu beliau pergi ke rumah Abu Bakar. Datang laki-laki berambut ikal berderai, berjubah putih, bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang engkau ketahui wahai Muhammad tentang dunia? Baginda Nabi SAW, dunia itu bagaikan mimpi orang yang tidur. Sebenarnya enggak ada dunia ini. Kalau mimpi itu kan tidak ada. Bagaikan mimpi orang yang tidur. Apakah akhirat itu menurut pendapatmu Muhammad? Akhirat itu adalah sebagian manusia ke neraka, sebagian manusia ke surga. Apa pendapatmu tentang neraka? Neraka ialah ganti dunia daripada orang-orang yang mengejarnya, dan surga itu ganti dunia daripada orang-orang yang meninggalkannya. Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan orang munafik. Satu kali kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita munafik terhadap agama ini. Masya Allah. Wa la tusalli ala ahdi minhum mata'bada wa la taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasikun. Wala tusalli, janganlah engkau Muhammad mendoakan salah seorang yang mati dari antara orang munafik. Wala takum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kubur mereka. Artinya jangan didoakan. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasikun. Karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul. Mereka mati dalam keadaan fasik. Itu isi Al-Quran. Jadi nggak ada tuh munafik bisa balik lagi, nggak ada. Ini Al-Quran, bukan saya hanya mengutip dan menyampaikannya.
Warna daripada Al-Quran itu cuma dua, hitam dan putih. Saya sengaja memang begitu, kalau sholat subuh saya tidak suka di depan. Saya tidak mau disuruh imam, karena saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah. Di masjid ada yang kunut, ada tak kunut. Saya tidak mau jadi provokator. Saya nggak mau bermuka dua, apalagi berlidah dua. Yang lidah dua, lidah bercabang itu ular. Ada jenggot tadi malam tuh. Mantan ketua KPK Abdullah Hamahua berdebat dengan si Kibulin, berdebat dengan si ngaku-ngaku apa tuh ketua Mubalik. Kapan kau ceramah di masjid? Mubalik itu tukang ceramah. Kami yang siang malam jadwalnya padat begini nggak mau ngaku-ngaku ustad. Saya ini cuma kafir yang diberi hidayah. Ibu bapak saja yang panggil saya ustaz. Saya tidak pernah menerima di dalam hati. Karena menjadi seorang ustaz al-mukarram wal mukhtaram di Madinah dan Makkah itu orang sudah bergelar doktor ke atas. Saya ini ada ilmu apa? Ilmu berbajukan, berjubahkan malu. Tahu malu? Terutama malu kepada Allah. Tidak bisa bersembunyi kita. Ngaku mubalik. Kapan kau ceramah? Kau jadi musuh umat Islam kok. Mengatasnamakan masyarakat Indonesia. Siapa yang dukung? Mayoritas tidak mendukung. Coba di voting dengan jujur. Demo berlapis-lapis dianggap biasa. Dia ketawa-ketawa, minum aqua. Allahu Akbar. Bencana apa lagi yang akan terjadi pada bangsa ini kalau modelnya begini? Memang kita sementara dipilih oleh Allah. Ditanya kepada Rasulullah SAW, apa neraka itu? Ganti dunia daripada orang-orang yang mengejarnya. Itulah tempat orang munafik, kafir dan munafik. Aina atatna lil kafirina salasila wa aklala wa sa'ira. Kalau sudah muslim, munafik mati dalam gelar fasik. Sama, innahum kafaru billahi wa rasulihi. Telah kafir karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasul. Itu. Berapa lama kita di dunia wahai Muhammad? Hanya seperti kedipan mata. Cepat sekali. Bertemu kita begini sholat subuh. Alhamdulillah saya tahun 2018 datang Pontianak, masih ada Haji Munir, masih ada yang lain-lain. Asal yang berkepentingan dakwah. Kalau yang berkepentingan mencari kesempatan dalam dakwah, wah pasti nggak ketemu. Oh iya, bikin organisasi Islam. Saya ditawarkan, Ustadz mau nggak tanah di Bogor 5 hektar dengan dana miliaran, bimbing tur, bikin tur umroh dan haji. Apa saya jawab? Saya sering nonton TV. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, saya sering nonton TV. Bukan sedikit orang masuk penjara gara-gara uang umroh. Kita dari kafir begini jangan diganggu-ganggu dengan begitu. Jangan diganggu dengan jadi pengurus masjid. Orang dari kafir masuk Islam, biarkan mereka beribadah. Karena saya sudah tahu banyak jatuhnya tokoh bahkan ulama hanya gara-gara itu. Hubud dunia, ra'sukuli khotiat, cinta kepada dunia, akar dari segala kejahatan. Nggak mau saya terima. Apalagi kalau mau atur-atur dakwah saya. Oh, ada satu pengusaha, dia pernah kasih uang saya. Baru dia bisik-bisik sama saya di masjid. Ini Ustadz kau hantam, ini kau ini. Oh, udah saya bilang, dia kasih uang baru dia suruh-suruh saya hantam kamu. Hampir dibunuh dalam masjid dia. Memang saya bisa diatur. Ada juga yang mau calon bupati dalam masjid. Ustadz tolong bilang sama panitia, jemaah, saya tidak tahu kalau saya diperalat. Rupa-rupanya dia undang, dia mau kampanye. Kemarin kalau saya dukung Prabowo, saya tidak disuruh Prabowo. 6 kali Prabowo undang, saya nggak pernah datang. Undang tuh Ustadz Yahya, biar bagaimanapun ibu saya juga Manado. Mana saya datang? Rocky Gerung aja yang datang, saya enggak.
Saya pendakwa, moral, akhlak, wibawa lebih mulia dari Jokowi. Coba ke Istiqlal hari Jumat, dari ujung ke ujung sab, ambassador, duta-duta besar, menteri, semua senator datang beribadah di situ, di sholat Jumat, dari ujung ke ujung negara di Istiqlal. Yang di atas mimbar siapa? Jokowi di bawah. Siapa yang mulia kira-kira? Jangan terlalu direndahkan gelar itu. Jadi kita tidak boleh sembarang panggil orang itu ustaz, asal sudah sebut satu ayat ustaz. Lihatlah contoh tadi malam itu. Mereka itu orang yang tidak punya kompeten dalam bidang dakwah. Mereka adalah politikus murahan. Lalu membawa-bawa ayat Al-Quran. Nggak boleh. Dulu waktu Jaya belum pensiun, banyak orang munafik begini. Waktu dia masih tugas, beringas. Saudara Muslim dia penjarahkan, saudara Muslim dia pandang enteng. Begitu sudah mau mati, sudah pensiun, nggak punya apa-apa, pura-pura alim di masjid. Itu munafik, itu tidak diterima ibadahnya. Itu maksud saya. Tobat nanti sudah mau mati. Jangan nanti mau mati. Saya begitu masuk Islam enggak langsung begini, gaspul kata orang Medan. Bukan kaleng-kaleng. Oh ya, dari awal tidak pernah berubah, karena saya manusia mulia, diciptakan oleh Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersahwat tanpa akal. Hilang akal karena keburukan sifat, maka manusia satu tingkat lebih daripada binatang. Akalnya mampu mengalahkan keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada malaikat. Berarti jangankan Jokowi, malaikat pun kita lebih mulia. Lalu bagaimana dengan orang kafir? Inna syarat dawabbi indallahil lazina kafaru fahum la yu'minun. Itu derajat levelnya kafir. Kehormatan nilainya seorang kafir adalah, kata Allah, tidak ada makhluk yang lebih buruk di sisi Allah kecuali orang-orang kafir. Fahum la yu'minun, karena mereka tidak mau beriman. Jadi kafir itu derajatnya, levelnya binatang. Itu Al-Quran. Buka di dalam Al-Anfal 55. Inna syarat dawabbi indallahil lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Kafir bukan melekat pada fisik secara antropos, tidak. Kafir yang dimaksud itu adalah karakter psikologis jiwanya. Nah begitu juga kalau kita hubungkan, kita relevansikan dengan At-Taubah 84 tadi, orang munafik sudah sama kafir. Berarti sama. Kalau ada orang kafir, memang dia menolak, tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau ada muslim yang munafik, lebih kafir daripada begitu kesimpulan daripada dua ayat itu. Saya bukan mufassirin, tapi itu ditafsir secara letterlet sudah cukup. Oh, saya bilang ini Islam ini memang agama yang paling bersih. Antum tidak sholat, normal, biasa itu. Biasa, sholat 5 waktu jadi 4 waktu, biasa, itu normal. Antum korupsi, normal. Godaan, itu pun dialami oleh Juleha. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu selalu menyuruh aku melakukan kejahatan. Ketika dia gagal menggoda Yusuf, itu salah satu kelemahan kita. Lalu bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Berubah, yang tadinya 4 waktu jadi 5 waktu. Nggak apa-apa itu. Tapi kalau sudah tidak sholat ditambah dengan munafik, innalillahi. Saya yang penting dapat jabatan, ke masjid cuma mau cari suara, kan begitu. Musim kampanye pakai baju koko, benangnya masih tergantung, baru dibeli di pasar situ. Nanti perlu kepada masjid kalau mau cari suara. Munafik itu. Bergaul dengan kafir, membunuh saudara muslim. Wallahu akbar, munafik besar. Menuduh-nuduh muslim, menunggangi
Oh, ini kegiatan mahasiswa pasti ada yang tunggang. Siapa yang tunggangi? Muslim Islam radikal. Kau ngomong agamamu apa? Itu Wiranto setiap kali bicara di konferensi pers itu. Dia selalu ngomong, ini mahasiswa ada yang tunggangi. Kami perhatikan ini ada Islam radikal. Ini kafir di belakang tukang setir, kafir di belakang layar. Kafir nak mau tangannya berdarah, hancurkan Islam, pakai orang Islam. Nah, dalam sejarah itu kan kafir nggak pernah menang melawan Islam. Bagaimana cara jatuhkan Islam? Pakai orang Islam. Nah, kemarin kafir mulai menerobos, mulai menepaki stepnya. Dia mulai melangkah, mencoba, mengukur apa Islam masih kuat dengan menggoyang UAS. Itu salah satu. Dia mau ukur masih kuat nggak di Islam, masih bersatu nggak. Oh, saya paham betul itu dan saya karate selesai. Kalau ibarat main bola Valencia dengan apa itu Real Madrid, saya paling suka tuh pemain belakang itu, Marcelo, yang rambutnya besar. Wah, dia kalau tendang bola itu laju, kecepatannya masya Allah. Marcelo. Jadi sudah di depan gawang, di dalam kotak penalti, kemudian saya sliding penalti, nggak jadi gol. Padahal saya pemain belakang, artinya nggak diperhitungkan dalam Islam, dan saya tidak mau juga diperhitungkan. Mencari pujian kepada makhluk, hadiahnya makhluk yang kasih. Mencari pujian kepada Allah, nanti dapat dari Allah. Satu efeknya, dampaknya satu, sehat walafiat. Tapi kalau kita menjadikan dakwah, menjadikan kegiatan ibadah Islam hanya untuk kepentingan diri pribadi atau kelompok tertentu, perhatikan ciri-cirinya. Satu, penyakit tak kunjung sembuh, padahal aktif di masjid. Mulai pucat-pucat. Ya kan? Bibir mulai tangan mulai kenapa Ji? Tidak apa-apa. Tinggal dipikul naik tangga masjid. Saya masih boleh lari. Padahal dari tadi malam belum tidur. Wallahi, belum tidur saya. Saya mana pernah tidur selama 13 tahun itu, paling tinggi 3 jam. Kalau sudah tidur kemarin dari sore 3 jam, sampai sebentar nggak tidur. Kenapa? Gunakan hidup ini membaca ayat-ayat Allah, memperbanyak perbenaran kalamullahi di dalam diri, supaya jadi apa? Dia tidak takut kepada makhluk siapapun. Allahu Akbar. Bentengi diri kita dengan kekuatan Allah, jangan bentengi dengan kekuatan kelompok. Justru itu yang rentan sekali diadu domba.